Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa sara ala nahjihi wa taba'a dahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para orang tua kami, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita senantiasa kepada Allah, yang mana Allah senantiasa memberikan rahmat karunia beserta nikmatnya. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam rangka melaksanakan salat zuhur berjemaah. Mudah-mudahan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat menambah rasa kesyukuran dan ketaatan kita. Selawat bering salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam ini sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah masih pertemukan kita dengan bulan yang penuh dengan keberkahan lewat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesehatan sehingga kita tetap istiqomah dalam ketaatan. Pada kesempatan ini kita ingin mengkaji satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihimus shalah. Bahwa yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat dari berbagai amal ibadah kita adalah amal ibadah solat. Itu yang pertama kali dihisab nanti. Qal yaqulu rabbuna jalla jalala lil malaikati wa huwa a'lam. Allah ngomong kepada para malaikatnya, unzuru fi salati abdi, coba kau cek dulu solat hamba-hambaku. Atammaha am naqsaha, apakah solat wajibnya sudah sempurna atau masih ada kurangnya. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah, kalau solat wajibnya sudah sempurna berarti sempurnalah semua amal ibadahnya. Wa in kanat naqsaha minha syai'an, kalau solat wajibnya belum sempurna, masih ada kekurangan, qal, kata Allah kepada malaikat, unzuru hal li abdi min tatawwu'in, coba kalian cek dulu solat sunatnya. Fa in kana lahu tatawwu'un, kalau solat sunatnya ada, qal atimmu abdi fardhatahu min tatawwu'ihi, sempurnakan solat wajib dengan solat sunatnya. Summa yu'khazul a'mal ala zalikum, dan itulah yang menjadi laporan kepada saya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Bahwa solat sebagai barometer dalam kehidupan kita, sebagai penentu amal ibadah kita yang lain. Ketika solat kita bagus, maka terhitunglah semuanya jadi bagus. Yang kedua, bahwa ada ibadah-ibadah sunnah. Ibadah sunnah memberikan kesempurnaan dengan ibadah wajib. Tidak ada yang bisa menjamin ibadah kita ini khusyuknya 100%.
Nah, ketika kita mengangkat takbir, ada kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan sholat. Terkadang pikiran kita terawang, terkadang kita juga lupa hitungan rakaatnya. Tapi alhamdulillah fikih sudah memberikan solusi. Kalaulah seandainya kita ragu dengan hitungan rakaat 3 atau 4 sholat wajib, maka kita ambil hitungan 3 ditambah 1 lagi. Kalau 2 atau 3 ragunya kita sholat maghrib, maka diambillah hitungan 2 ditambah 1 rakaat lagi, menandakan bahwa tidak ada yang sempurna melaksanakan sholat wajib nih. Nah, ada kekurangan. Nah, jadi ada ibadah-ibadah sunat, dan ini tidak bisa kita menganggap remeh dengan ibadah sunat ini. Justru ibadah sunat inilah memberikan kesempurnaan dengan ibadah wajib. Rasul memberikan motivasi orang yang istiqomah dengan sholat sunatnya. Man shalla fi yawmin wa laylatin 12 rak'atan bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang bisa melaksanakan sholat sunat sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Yang 12 ini yang mana? Itu yang disebut dengan sholat sunat rawatib qobliyah ba'diyah. Totalnya 12. Maka para fuqaha membagi, ada namanya sunat muakkad, ada ghairu muakkad. Ada sunat yang dianjurkan untuk mengerjakannya, kalau bisa jangan tinggal. Nah, ketika kita mampu bertahan yang 12 tadi, inilah yang memberikan kesempurnaan dengan ibadah wajib kita. Yang mana yang 12 itu? Setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2, sebelum subuh 2, totalnya 12. 12 rak'atan. Artinya solat wajib ini menjadi sempurna dengan adanya ibadah sunnah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena dalam satu hadis, qad ja'akum syahrul mubarak, telah datang kepadamu bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang diwajibkan di bulan Ramadan ini puasanya, tapi yang diperbanyak solatnya, subhanallah. Kita dianjurkan untuk melaksanakan solat sunat. Ada disebut dengan qiyamul lail. Afdhalus shalah ba'da shalatil mafruḍah salatut tahajud. Salat yang teristimewa setelah salat wajib, salat tahajud. Ternyata kita laksanakan tahajud ini di bulan Ramadan. Maka dalam satu hadis, pahala yang diberikan bi asyri amsalihha, sampai 10 kali lipat. Artinya ketika kita berada di bulan Ramadan, yang diperbanyak itu adalah ibadah-ibadah sunat. Di antara ibadah sunat itu adalah solat-solat kita. Nah, solat-solat kita, ada solat sunat tarawih, ada solat sunat witir, ada solat sunat tahajud. Dan Allah memberikan gambaran di dalam surah Muzammil, qumil laila illa qalila. Bangunlah kau sedikit saja dari malam itu, sedikit saja dari malam. Makna sedikit ini, solatlah kau sekejap saja. Maknanya sekejap. Kalau 2 rakaat berkisar 3 menit. Kalau kita laksanakan 2 rakaat dalam setiap malam, tertotal 1 bulan 60 rakaat. 60 rakaat dikerjakan 1 malam agak terasa bagi kita, tapi subhanallah ini menjadi nilai nisful lail. Jadi qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ada malam yang disebut dengan nisful lail. Nisful lail ini sepertiga malam.
istimewa. Setiap malam ada namanya nisful lail. Di bulan Ramadan nisful lailnya ini dilipat gandakan oleh Allah. Subhanallah. Apa yang menghalangi kita untuk tidak solat pada malam hari? Tidak ada. Karena kita juga sahur pada malam hari. Ketika kita sahur, boleh kita melaksanakan solat sebelum makan minum atau setelah makan minum. Yang pasti belum masuk waktu solat. Nah, rakaatain, 2 rakaat. Nah, 2 rakaat yang kita laksanakan ternyata ini memberikan pengaruh. Dalam surah Al-Isra, Allah memberikan jaminan bagi orang-orang yang solat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat ke peringkat yang teristimewa. Ibadah puasa yang kita laksanakan ini bisa terangkat dengan solat malam yang kita laksanakan. Subhanallah. Nah, asa rabbuka maqaman mahmuda. Nah, sehingga Allah berikan peringkat yang teristimewa dengan solat malam kita. Oke. Yang berikut bahwa solat-solat sunat rawatib kita kerjakan sampai 12 rakaat. Bunya lahu baitun fil jannah, maka dibangunkan rumah di dalam surga. Oke. Jadi ada ibadah-ibadah sunat yang memberikan pengaruh besar dan kita tidak bisa anggap remeh. Contoh dekat seperti kalau kita berudu, rukun udu itu jelas. Setelah kita berniat membasuh muka, tangan, kepala, kaki. Tapi ada yang sunat di balik itu. Kata Rasul, barang siapa yang berzikir di dalam udunya, ini sunat ini. Berzikir dalam udunya, apa yang diucapkan dalam uduk kita? Allahumma ghfirli zambi wa wasi'a fi dari wa barik li fi rizki. 3 permintaan kita. Ya Allah, ampuni dosaku, lapangkan tempatku, berkahkan rezekiku. Kapan kita baca ini? Di celah-celah membasuh wajah, tangan, kepala, kaki. Kita baca dalam hati. Ya Allah, ampuni dosaku. Kita minta ampunkan dosa. Ternyata semua anggota uduk yang kita basuh itu adalah sumber dari dosa. Muka, tangan, kepala, kaki, sumber dosa ini. Ketika kita membasuh, kita bermohon kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku. Subhanallah. Nah, wa wasi'a fi dari, ya Allah jadikan pelaksanaan udukku ini menjadi ketenangan dalam hidupku. Ada orang tidak tenang dalam hidup ini, dimanapun dia tempat, dimanapun dia singgah, tidak ada ketenangan. Ternyata ketenangan itu milik Allah. Allah titipkan bagi orang-orang yang beramal beribadah. Wa barik li fi rizki, ya Allah berikan kami keberkahan rezeki. Nah, makna dari rezeki yang berkah ini bukan ala kadarnya, bukan apa adanya, bukan sedikit. Ini sebenarnya berkah ini levelnya level teratas. Tapi kita sering memaknai berkah ini apa adanya, ala kadarnya. Kalau saya buat contoh begini, berkah ini gaji 10 juta berkah jauh lebih baik daripada 2 juta tidak berkah. Itulah levelnya di atas. Tapi orang beranggapan nggak apa-apalah, sedikit yang penting berkah. Udah salah kita. Makanya ketika dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta sama Allah jelas-jelas saja. Ya Allah, berikan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, lepaskan kami dari azab neraka. Dan Allah tawarkan yang pas-pas saja. Tidak ada tawaran perbandingan di sini. Yang memberikan tawaran perbandingan untuk kita. Mana mau bahagia dunia tapi sengsara di akhirat. Udahlah Pak Ustadz, biarlah bahagia di dunia aja.
perkara akhirat nanti ajal itu. Nah, mana mau sengsara dunia, bahagia akhirat. Ini yang memberikan tawar ni Allah, manusia. Allah hanya berikan tawaran bahagia dunia, bahagia akhirat, lepas dari azab neraka. Maka ketika kita diberikan tawar perbandingan, kita akan pilih itu. Contoh, mana mau rumah besar ngontrak, rumah kecil milik sendiri. Ini kan tawaran perbandingan. Sebenarnya kita keluar dari tawaran itu, kita kepingin rumah besar milik sendiri. Nah, rezeki banyak, berkah. Disitulah kita, Allahumma barik li fi rizki, ya Allah berkahkan rezeki kami. Oke, ini perkara sunat, tapi memberikan pengaruh. Apa kata Rasul? Barang siapa yang berzikir di dalam uduknya, kemudian dia berdoa setelah uduk, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kata Rasul, wajabat alaihil jannah, berhak dia mendapatkan surga. Ini perkara sunat, tapi nggak bisa kita anggap remeh, karena yang sunat ini memberikan kesempurnaan dengan ibadah wajib. Sampai kata Rasul, barang siapa yang habis berwudu setelah dia berzikir, dia laksanakan rakaatain, solat sunat 2 rakaat yang disebut dengan solat sunat wudu, solat sunat wudu, wajabat alaihil jannah, berhaklah dia mendapatkan surga. Kalau bahasa kita, zikir dalam wudu ini membuka pintu surga. Solat setelah wudu ini namanya memboking surga. Siapa di antara sahabat yang memboking surga? Sahabat yang memboking surga itulah Bilal bin Rabah. Rasul ketika diperlihatkan surga, Rasul lihat ada namanya terompa, sandalnya Bilal. Apa kata Rasul? Bilal, ta'al, kemari kau dulu. Maza amilta amalathu ba'dal Islam. Aku nak tanya sama kau Bilal, setelah kau memeluk Islam, apa amalan kau? Enggak ada ya Rasulullah. Jujur kau Bilal, apa yang kau amalkan? Enggak ada ya Rasulullah. Ra'aitu na'laika fil jannah, kata Rasul. Aku lihat ada terompamu dalam surga. Ini kan yang sunat dilaksanakan Bilal, salat sunat. Subhanallah. Mungkin barangkali dan kita tetap berprasangka bahwa solat sunat kita yang kita laksanakan udah membokingnya surga Allah Subhanahu wa taala. Entah kopiah kita yang di sana, kalau ibu-ibu mau kenahnya di sana, tapi jangan ditanya, Pak Ustadz, yang di booking itu bisa dicek apa enggak? Kalau mau ngeceknya, gimana caranya? Hembuskanlah napas terakhir. Nah, sudah dihembuskan napas terakhir, enggak ada pula di sana. Yang pentingnya apa? Motivasi beramal beribadah. Artinya apa? Solat sunat ini memberikan kesempurnaan. Ketika kita berada di bulan Ramadan, ini yang istimewa. Asyar al-akhir, 10 terakhir bulan Ramadan, yang dianjurkan itu memperbanyak solat malam. Rasul tidak pernah tinggal seumur hidupnya solat sunat tahajud, karena di situ adalah kekuatan bagi Rasul. Dalam satu hadis, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yaqumu minal lail hatta yatafattarat qadamahu. Rasul salat tahajud setiap malam sampai bengkak kaki Rasul. Kata Aisyah, limaza tasna hadza ya Rasulullah? Kenapalah kau beramal beribadah semalam suntuk sampai bengkak kakimu ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang telah lalu diampunkan oleh Allah, dosa yang akan datang pun sudah diampunkan oleh Allah. Subhanallah. Rasul sudah ada garansi dosa yang lalu dan yang akan datang diampunkan oleh Allah, dan Rasul termasuk salah satu yang dijamin oleh Allah masuk surga. Kok malah repot beramal beribadah? Rasul menjawab ketika dikomentari oleh Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur ketika Allah berikan keistimewaan? Nah, kesimpulan terakhir dari hadis ini, yang pertama bahwa kita melaksanakan solat
dan solat inilah yang pertama kali nanti dihisab di yaumul mahsyar sebelum amal ibadah yang lain. Ketika solat kita sempurna, maka terhitunglah semua amal ibadah kita menjadi sempurna. Ketika solat tidak sempurna, Allah masih berikan lagi kesempatan kepada para malaikat, coba kalian cek dulu solat sunat hambaku. Kalau solat sunatnya masih ada, maka berikan kesempurnaan solat wajib dengan solat sunat yang dia kerjakan. Yang ketiga, bahwa Ramadan menitik beratkan dengan ibadah-ibadah sunat. Di antaranya memperbanyak solat kita pada bulan Ramadan. Dan di samping itu juga ada ibadah sunat zikrullah. Banyak-banyak kita berzikir. Juga tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ini semuanya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan, yang kita laksanakan menjadi pembekalan kita hidup dunia ini, dan ini jugalah yang menjadi pembekalan kita di akhirat dengan konsep Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia dalam keadaan baik, aman, nyaman, tentram, dan ketika kita sudah meninggalkan dunia ini dalam keadaan baik dan sampai Allah lepaskan kita dari nerakanya. Barangkali demikian sekilas dari tausiah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa a'yunana minal ma'asiyah wa alsinatana minal kadhib. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ta'atik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaizid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma afina fi badanina ya Allah. Allahumma afina fi sam'ina ya Rahman. Allahumma afina fi basarina ya Rahim. ببركة شهر رمضان الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.